Hello guys, perkenalkan, nama saya Samuel, saya dari UBM Serpong Alam Sutera. Saya mengambil jurusan Hospitality dan saya sekarang semester 3. Nah, NIM saya adalah 1919027 dan saya kelas PHP 56 Kulineri. Video ini saya akan menjelaskan tentang makanan khas dari Bali, terutama di kota Serangan guys. Ada yang tahu tidak guys? Salah satu makanan yang terkenal yaitu ikan asap sambal mata guys. Dari namanya saja guys sudah tahu lah ya ikan sambal mata ini adalah apa. Nah, mari kita simak. Ikan asap sambal mata ini merupakan sebuah hidangan utama dalam kota Serangan di Bali yang cukup terkenal nih guys di kalangan turis dan Indonesia, yang berbahan dasar ikan tuna atau enggak ikan tongkol yang telah diasapkan dan di atasnya diberi sambal mata. Samuel, gimana sih cara buatnya ikan asap sambal mata itu? Nah, mari kita simak lebih lanjut bahan dan langkah membuatnya ini. Bahan-bahan yang terdapat dalam ikan asap sambal mata ini ialah, yang pertama pasti bahan utamanya yaitu ikan tuna atau ikan tongkol. 1 ekor saja juga cukup ya guys. Pas itu 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 cabai merah, 10 cabai rawit, 2 batang serai, 2 buah kunyit, 1 terasi, 1 SDM kecap manis, 1 SDM saus tiram. Pas itu seasoningnya seperti gula, garam, mecit, 2 buah jeruk limau, 1 daun jeruk guys, dan serabut kelapa. Nah, cara buatnya guys, pertama kita harus mengasapkan ikannya terlebih dahulu. Yang pertama kali yang harus kita lakukan ialah haluskan cabai, kunyit, bawang putih, dan bawang merah menggunakan blender aja ya guys. Kedua, bersihkan ikan. Lalu kalian asapkan ikan tersebut dengan menggunakan sabut kelapa. Jangan lupa ya guys, oleskan ikan tersebut dengan bumbu yang sudah di blender biar makin berasa. Pas itu bila sudah matang, angkat, lalu ambil dagingnya saja ya guys. Pas itu potong sesuai dengan selera Anda. Nah, yang kedua kita harus menyiapkan bumbunya, yaitu sambalnya. Pertama, kita cacar kasar cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah, dan serai jangan lupa yang kita cacah juga. Kedua, goreng terasi menggunakan 10 SDM minyak goreng. Pas itu masukkan ke dalam bahan cacahan yang telah kita cacah tadi seperti cabai dan sebagainya. Ketiga, tambahkan minyak goreng yang telah dipanaskan ya guys. Tapi kalau minyak gorengnya itu sesuai selera Anda. Kalau mau banyak tidak apa-apa dikasih banyak. Tapi kalau Anda tidak begitu suka minyak, berarti Anda bisa mengurangkannya saja. Sesuai selera intinya. Nah, lalu yang terakhir tambahkan gula, garam, dan penyedap rasa sesuai selera Anda. Dan jangan lupa ya guys, iris jeruk limau. Hilangkan bijinya, pas itu peras di atas campuran sambal tadi, dan jangan lupa iris daun jeruk juga guys. Lalu campurkan dengan sambal dan aduk rata. Nah, pas itu kita akan membuat cara memasak ikannya guys. Yang pertama, masukkan saus tiram, kecap, sambal botolan, dan lada ke dalam teflon. Lalu beri air secukupnya dan masak dan aduk hingga matang. Lalu masukkan ikan yang telah disiapkan ke dalam teflon tadi ya guys, jangan lupa. Ketiga, aduk rata dan masak hingga bumbu meresap ke ikannya guys. Keempat, bila sudah meresap, taruh ikan di piring, lalu beri atasannya sambal mata dan hidangkan dan siap disajikan. Nih guys, ada notnya. Jika kalian sibuk atau tidak punya waktu untuk mengasapkan ikannya, guys bisa membelinya ikan asap yang sudah jadi di tukang abang-abang guys. Pasti ada guys yang ikan asap yang telah jadi. Kalau guys misalnya malas atau tidak sibuk, tidak ada waktu untuk mengasapkannya, karena memerlukan cukup lama sih emang untuk mengasapkan ikan ini, sekitar sejam ya kalau di Bali itu tradisional, kalau menggunakan cara tradisional ya guys. Nah guys, tadi kan kita sudah membahas bahan dan cara membuat dari ikan asap sambal mata ini. Nah sekarang kita akan membahas tentang bumbu dan rempah dalam bahan ikan sambal mata ini ya guys, karena guys pastinya masih belum tahu di mana yang dikategorikan bumbu, di mana yang dikategorikan rempah. Mari kita sebut lebih lanjut ya guys. Bumbu biasanya itu bahan yang berasal dari batang-batangan,
atau dari buahnya yang untuk dijadikan aromatiknya atau untuk menambahkan rasa, cita rasa. Sedangkan kalau rempah biasanya dia itu hampir sama kayak bumbu guys, tapi dia itu lebih segar dan dia itu biasanya daun-daunan, makanya biasanya cepat busuk. Nah, yang dikategorikan bumbu dalam bahan ikan sambal mata ini ialah yang pertama itu ada bawang merah. Karakteristik bawang merah ini apa sih, Samuel? Nah, bawang merah ini tentunya pastinya ya, semua orang juga pasti tahu warnanya pasti merah bawang ini. Nah, rasanya itu lebih ringan dalam rasa dari red onion guys, yang hampir sama kayak bawang bombay. Namun dia itu lebih tegas nih rasa bawang merah ini daripada onion atau enggak yang kita sebut bombay. Nah, biasanya digunakan untuk memberikan rasa gurih pada makanan guys. Yang kedua yaitu adalah bawang putih. Pastinya karakteristiknya itu warna putih lah ya, kita tahu semua. Namun bentuknya ini unik guys, yaitu black onion karena menggelembung. Pas itu rasanya lebih tegas ketika mentah dan lebih lengket daripada bawang lainnya, dan gurih ketika dimasak dan ditumis. Dan makanya bawang putih ini sangat cocok dijadikan untuk bahan makanan seperti hidangan sop, tumisan sayuran, dan bisa dijadikan juga obat guys. Yang ketiga yaitu ada batang serai. Nah, karakteristiknya pas berwarna hijau di daunnya dan berwarna putih di batangnya guys. Biasanya digunakan untuk mengharumkan dan menghilangkan bau pada makanan. Dan biasanya digunakan juga pada batangnya guys. Daunnya bisa, tapi lebih keseringan orang menggunakannya pada batangnya. Yang terakhir itu ada kunyit. Karakteristik kunyit ini adalah dia hampir sama kayak jahe, namun dia lebih kecil dan di dalam buahnya itu warnanya kuning oren-orengan guys. Nah, digunakan biasanya untuk pewarna makanan dalam suatu hidangan. Dan kunyit ini setahu saya ya, yang saya dengar bisa menghilangkan aroma bau pada ikan. Jadi ikan yang berbau amis bisa hilang dari kunyit. Nah, kalau untuk rempah dalam bahan ini cuma hanya satu guys, yaitu daun jeruk saja. Nah, karakteristiknya ini dia itu berwarna bulat lonjong seperti telur, berwarna hijau, tua dan tebal guys, tapi tulang daunnya itu menyirip. Dan biasanya digunakan untuk memberi rasa dan aroma pada suatu makanan guys. Jadi cocok tuh untuk masakan kayak balado atau enggak sebagainya lah ya, untuk memberikan rasa aroma yang tajam. Dia enak, baunya segar. Pas itu bahan pewarna alami dalam hidangan ini apa sih semua? Yaitu yang tadi saya sudah jelaskan, bumbu kunyitnya yang menjadi pewarna alaminya. Nah, kunyit ini bertugas untuk memberikan warna kekuningan pada ikan tunanya atau enggak ikan tongkolnya. Walaupun hidangannya nanti warna coklat guys, karena dikasih kecap nanti pas masaknya. Kunyit ini juga memberikan atau menambahkan cita rasa pada ikan asapnya guys. Nah, kunyit ini juga memberikan kesehatan pada makanan ini guys. Jadi orang yang memakan hidangan ini akan meningkatkan imun pada suatu orang yang telah memakan hidangan ini guys. Nah guys, tadi kan kita sudah membahas bumbu dan rempah yang dikategorikan dalam bahan ikan asap sambal mata ini. Sekarang saya akan membahas tentang sejarah penyebaran bumbu-bumbunya guys. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu bawang putihnya. Nah, sejarah bawang putih ini akan saya jelaskan secara singkat saja ya guys. Nah, bawang putih ini adalah sebuah tanaman dari genus Allium yang umbinya banyak digunakan sebagai bumbu untuk memasak dan jamu guys. Asal tempat bawang putih ini masih misterius. Namun menurut Ibu M. Griff dalam bukunya yang berjudul A Modern Herbal mengatakan bahwa bawang putih ini ditemukan dari belahan dunia di utara dan selatan Siberia, dan kemudian berkembang ke selatan negara-negara Eropanya guys. Lalu tumbuh liar di Sisilia menurut Ibu M. Griff ini. Namun pendapat Ibu M. Griff ini masih banyak ditentang dan dipertanyakan oleh orang. Karena itu asal bawang putih ini masih menjadi misterius guys. Penggunaan awal bawang putih ini diperkirakan berasal dari Asia Tengah guys. Setelah itu berkembang dan menyebar bawang putih ini ke Asia lainnya. Akhirnya bawang putih ini masuk ke negara Indonesia melalui jalur perdagangan nih guys. Makanya penyebarannya tersebut cepat sekali menyebar di Indonesia. Nah, setelah itu masuklah bawang putih ini ke Bali guys.
Oleh karena itu, bumbu ini menyebar juga di berbagai daerah provinsi Bali. Namun, orang Bali mempercayainya nih guys, bahwa bumbu itu berasal dari Pulau Dewata. Makanya itu, orang Bali meminta atau berdoa kepada dewa untuk meminta kekuatan rasa. Akhirnya dewa pun mengabulkan permintaan dari orang-orang Bali ini dengan memberi kekuatan rasa kepada beberapa orang saja nih guys. Nah, salah satunya yaitu si bungsu Sahadewa yang diberi rasa manis yang mewujudkan bawang merah dan bawang putih. Setelah kepercayaan ini, terjadinya penyebaran bumbu besar-besaran di provinsi Bali, dan sampai sekarang ini ya guys, bawang putih ini dipakai untuk bumbu utama dalam hidangan Bali. Nah, itu sejarah bawang putih guys. Nah, sekarang kita lanjut ke sejarah bawang merahnya guys. Untuk bawang merah ini sebenarnya penyebarannya hampir sama kayak bawang putih ya. Jadi, bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang diyakini berasal dari daerah Asia Tenggara, yakni sekitar Bangladesh, India, dan Pakistan. Namun ada juga orang berpendapat bahwa bawang merah ini berasal dari Iran dan Pakistan dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya. Jadi masih simpang siur nih guys tentang asal dari bawang merah ini. Untuk penyebaran bumbu ini juga melalui jalur perdagangan nih guys. Akhirnya bawang merah ini dapat menyebar di negara-negara Asia, dan salah satunya Indonesia juga telah menyebar nih bawang merah ini. Nah guys, setelah masuknya bawang merah ke Indonesia, bawang merah ini sudah banyak dikenal orang dan digunakan untuk sebagai bumbu utama dalam Indonesia ini guys. Nah, setelah itu telah menyebar ke daerah-daerah lainnya dan provinsi lainnya, dan masuklah bawang merah ini ke Bali guys. Nah, untuk proses penyebarannya ini hampir sama kayak bawang putih guys, bawang merah ini. Jadi orang Bali juga meyakini bahwa bumbu ini berasal dari dewata. Makanya Bali berdoa atau meminta kepada dewa untuk memberikan kekuatan rasa. Akhirnya dewa ini mengabulkannya nih guys, dan memberikan kekuatan rasa kepada beberapa orang, yaitu salah satunya si bungsu Sahadewa yang tadi guys, yang diberi rasa manis untuk mewujudkan bawang merah dan bawang putih. Setelah kepercayaan inilah terjadinya penyebaran bumbu ini, yaitu bawang merah di provinsi Bali. Akhirnya orang-orang Bali dan atau daerah Bali ini menggunakan bawang merah ini sebagai bumbu utama dalam masakan atau hidangannya guys. Setelah kita tadi sudah membahas banyak dari sejarah, bahan, bumbunya, dan rempahnya. Nah, saya akan memberikan kesan dan pesan kepada untuk masyarakat atau anak-anak muda nanti di masa depan ya guys. Nah, perlunya kita untuk terus memajukan dan mengembangkan makanan khas daerah sendiri-sendiri guys, baik Bali, Sumatera, dan sebagainya yang ada di Indonesia intinya guys. Karena setiap makanan khas ini telah diciptakan atau dibuat oleh nenek moyang kita guys, yang sangat penting dan telah memiliki historinya masing-masing guys. Kayak rendang saja itu memiliki historinya, dan ikan asam sambal mata ini juga pun memiliki historinya guys. Nah, makanya itu perlunya kita untuk menciptakan atau membuat makanan ini menjadi terkenal atau enggak diketahui lah oleh banyak orang Indonesia terutama dan orang-orang luar. Nah, caranya yaitu kita membuat suatu lomba atau enggak acara event yang bertemakan makanan khas daerah, dan perlunya kita melakukan sponsor atau promosi ke luar negeri guys, agar makanan kita ini yang di daerah Indonesia yang kurang terkenal semakin banyak dikenal orang, dan akhirnya orang-orang luar baik maupun Indonesia mengetahui makanan khasnya sendiri guys. Karena miris sekali guys, masih banyak orang yang belum mengetahui ini. Oleh karena itu, itulah pesan moral saya. Nah, dari video ini saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa ya guys, bye bye.